NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan melihat lagi pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini ya. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir durasi agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan videonya, bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ini. Baik sahabat, langsung saja kita ke track ya, ke sirkuit. Apa saja yang sekarang sedang dilakukan pengerjaan? Untuk pengerjaan sekarang tentunya di sirkuit Mandalika difokuskan untuk pengerjaan atau pembuatan tribun dan grandstand. Kemudian juga pemasangan dan penyempurnaan seluruh drainase yang belum dilakukan pemasangan, seperti drainase di depan tribun, di belakang tribun, ataupun bagian drainase yang berada di belakang pedok ya. Jadi terus disempurnakan drainasenya sehingga banyak sekali drainase yang berada di sirkuit Mandalika. Bahkan pembuatan pedok sekalipun di depan dan di belakangnya, pembuatan grandstand dan pembuatan tribun pun di belakang dan di depannya diberi atau dibangun atau dibuatkan saluran air ya, atau box culvert dipasang di sana sebagai drainase untuk melancarkan aliran air ketika nanti ada air, baik itu air hujan ya, yang menggenangi di sirkuit, sehingga semua sirkuit atau semua yang berada di lingkungan sirkuit, baik itu grandstand, tribun, inner line, outer line, pedok dan sebagainya, jadi tidak akan tergenang air. Jadi fokus untuk pengerjaan saat ini pembuatan grandstand dan juga tribun, kemudian juga untuk penyempurnaan sistem drainase. Kemudian ada juga perakitan ya, perakitan atau pembuatan tribun yang berada di sebelah kiri trek lurus, di ujung trek lurus untuk tribun VIP di sana. Kemudian juga untuk lahan parkir terus dilakukan pengerjaan. Dan di luar sirkuit ada juga pengerjaan untuk pembuatan badan jalan atau pelebaran badan jalan yang berada di depan sirkuit, yang nantinya akan dibuatkan 2 jalur 4 lajur ya, untuk gelaran balapan MotoGP. Jadi jalan di depan sirkuit itu nantinya akan lebih lebar lagi. Dan bisa kita perhatikan di sini untuk pembuatan tribun VVIP sudah cukup panjang untuk perangkaian besinya di sini, dan nantinya akan menjadi 3 lantai kalau tidak salah ya. Nanti akan 3 lantai untuk tempat menonton para sultan ya. Kenapa dibilang para sultan? Karena memang ini tribun yang cukup mahal ya harganya. Namun bagi sahabat pun ya bisa membeli dengan tiket seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa nanti nonton di sini asal kita pesan dari sekarang. Tapi kabarnya untuk tribun di sini sudah habis ya. Bahkan yang berada di atas pedok juga sudah habis semuanya. Ya tinggal
grandstand di zona E, zona F, zona C ya, yang brown, yang green di sana yang masih tersisa untuk penjualan tiketnya. Dan untuk tiket bisa sahabat dapatkan kabarnya ada ya di akun Instagram resminya MGPA. Di sana di bio-nya ada link, silahkan diklik saja. Bisa sahabat lihat di sana mulai dari waktu, kemudian juga harga dan syarat atau persyaratan untuk bisa menonton juga ada di sana. Untuk masuk ke stadion untuk memasuki sirkuit. Jadi nantinya harus divaksin dulu ya, minimal divaksin 2 kali. Kemudian juga akan ada aplikasi Peduli Lindungi wajib sahabat unduh ya, karena itu menjadi syarat nantinya untuk bisa masuk ke sirkuit untuk bisa nonton balapan MotoGP. Kemudian yang kita lihat ini adalah lahan yang nantinya akan dijadikan tempat parkir, dan tempat parkir ini kabarnya tidak akan dicor ya, akan dilakukan pengaspalan setebal 6 cm seperti yang berada di samping medical center dan juga helipad di sini. Tempat parkir ini nantinya digunakan untuk tempat parkir bagi yang mau masuk ke area pedok ya. Jadi bagi yang berkepentingan di area pedok nantinya akan diparkir kendaraannya di belakang pedok ya di sini. Kemudian yang kita perhatikan di sini adalah samping kiri ya, samping kiri di tikungan yang ke-16, di mana di sini masih terfokus untuk melakukan pengecoran untuk tribun yang nantinya menghadap ke tikungan 15, 15 dan ke-14, menghadap ke tikungan terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Dan untuk pedok sendiri sahabat terus dilakukan penyempurnaan ya, untuk interior di bagian dalamnya, kemudian juga di bagian belakangnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengerjaan, entah itu yang berada di race control atau pedok ya, semuanya terus dilakukan penyempurnaan karena banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan ataupun peralatan-peralatan yang harus dipasang, yang harus dipersiapkan untuk helatan akbar MotoGP. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya sahabat, cukup ribet sekali, cukup repot sekali ya. Dan ini adalah jalan yang akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua. Jadi nanti akan melewati ke sini sahabat, dan langsung nanti terhubung dengan tunnel yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan di bagian area tengah ya, di bagian zona tengah di sini terlihat sudah bersih. Jadi tidak seperti seminggu ke belakang. Namun di sini masih ada rumah warga yang masih belum dilakukan pembongkaran ya. Dan di sini sudah clear semua ya untuk untuk relokasi para warga di sini. Bahkan warganya dengan sukarela membongkar rumahnya sendiri, dan sering kita dengar dari kabar-kabar dari semua itu bahwa mereka juga membongkar sendiri untuk memindahkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Kemudian juga kemarin pohon-pohon kelapa ditebang, dan juga pohon-pohon yang kemarin masih banyak sekarang sudah terlihat seperti ini. Dan sebentar lagi di area tengah di sini akan rata ya, akan rapi. Namun sebagian pohon kelapa tidak ditebang. Apakah memang itu dibiarkan saja atau belum ditebang ya? Jadi nanti kita akan lihat saja lah, apakah memang itu akan ditebang atau tidak, atau memang untuk ya sebagai pemanis lah gitu ya, sebagai hiasan mungkin.
sebagai hiasan sirkuit akan agar lebih indah lagi. Nah, namun di depan di sini di sebelah kanan tikungan yang kelima menuju tikungan yang ketujuh juga akan dilakukan pembuatan tribun dan grandstand, terutama di samping kanan tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Kemudian juga di sebelah sini, di sebelah sisi kanan tikungan ke-9 dan juga sisi kanan tikungan yang ke-12, apalagi di atas bukit, yang sedang dilakukan pembangunan sekarang ya, dimana di sana nanti akan dibangun observation deck di sana. Dan untuk jalan menuju atau lintasan menuju atas bukit cukup indah sekali. Dari zona tengah ya lurus, kemudian setelah itu menikung kiri dan kanan langsung nanjak atau naik ke atas ya. Dan nanti akan dilakukan pengaspalan lagi di bagian jalan yang menuju ke atas atau ke puncak bukit di sini. Dan kita lihat di atas bukit di sini sudah dilakukan penggalian ya, untuk penggalian dasarnya untuk pondasi. Bahkan di satu titik di sini yang di sebelah kanan sudah dilakukan pengecoran beberapa hari ke belakang. Dan di sini nantinya akan dibuatkan 3 ya, kalau tidak salah 3 di sini. Di atas tikungan ke-9, terus di sebelah kanan tikungan ke-10 dan juga tikungan yang ke-11 ya. Kita lihat di sini sudah cukup ramai sekali ya untuk pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian juga untuk tim road grip sahabat, untuk pengecatan run off yang masih belum dilakukan pengecatan, bahwa pengecatan itu nanti akan dilakukan setelah mendekati untuk race ya, karena pengecatan tidak begitu memakan waktu yang cukup lama seperti pembuatan tribun dan grandstand ya. Kemudian informasi bagi sahabat yang mungkin baru bergabung dengan MT Atas Iki ataupun juga baru mengetahui tentang progres sirkuit Mandalika, bahwa untuk gelaran balapan MotoGP akan dilaksanakan tanggal 18, 19 hingga 30 Maret hingga 20 Maret maaf. Jadi selama 3 hari ya. 18 latihan bebas, kemudian juga tanggal 19 ya biasalah kualifikasi ya dari pole position, dan untuk tanggal 20-nya untuk race MotoGP dan Moto2. Kemudian yang lebih dekat lagi juga ada sirkuit ini akan menggelar tes pramusim ya, bahwa tes pramusim nantinya diperkirakan dan ada berita bahwa untuk tes pramusim kalau tidak salah akhir-akhir bulan ini akan tiba di sirkuit Mandalika yang menghadapi tanggal 11, 12 dan 13 Februari untuk tes pramusim. Jadi Dorna menyelenggarakan tes pramusim di 2 sirkuit atau di 2 negara, yaitu di sirkuit Sepang Malaysia, kemudian juga di sirkuit Mandalika Indonesia. Jadi selain mereka lebih mengenal lagi sirkuit, kondisi sirkuit, trek dan semacamnya dan segalanya, mereka juga sembari mencari settingan motor ya untuk nanti race MotoGP. Jadi semua untuk pramusim sepertinya akan tiba di Indonesia akhir bulan ini ya, untuk tim dan krunya. Dan nanti akan kita bagi-bagi kabar dulu atau bagi-bagi informasi dulu, berbagi informasi lagi ketika nanti sudah ada perkembangan untuk para rider yang akan berkunjung atau yang akan datang untuk menyelenggarakan tes pramusim di sirkuit Mandalika ini. Baik sahabat, demikianlah untuk video kali ini ya. Mohon maaf ya, biasa kalau ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan terutama dalam cara penyampaiannya, yang mungkin bagi sahabat semua ada sebagian yang merasa bosan lah gitu ya dengan ya update tiap hari kondisi sirkuit seperti ini. Namun saya tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan informasi bagi sahabat yang membutuhkan ya, yang membutuhkan informasi. Dan kalaupun yang tidak membutuhkan informasi ya tidak jadi masalah ya, tidak apa-apa. Kalau ingin menonton visualnya saja, nggak mau dengar suaranya, tinggal dikecilin aja volumenya.
Oke sahabat, semoga sahabat semua sehat walafiat lah lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Ditunggu kehadirannya, kedatangannya di sirkuit MotoGP untuk sama-sama menyaksikan gelaran balapan MotoGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.